Nah, sedangkan pH tanah untuk tanaman sayur mayur itu biasanya standarnya teman-teman itu Halo Sobat Tani, jumpa lagi di channel kesayangan kita semua. Di kesempatan pagi hari ini ya teman-teman, kita akan melakukan proses pemetikan kacang panjang yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Dan untuk bibit yang kita gunakan kali ini tetap ya teman-teman, masih belum tergantikan. Menurut saya kita masih pakai Kanton Tavi, karena menurut saya belum bisa ada yang menggantikan ya selain Kanton Tavi, karena memang satu buahnya banyak, kemudian tahan simpan, terutama tahan simpan dan bentuk buah yang halus, misalnya seperti ini ya teman-teman. Kalau produk yang lain, selama saya udah ganti-ganti beberapa produk uji coba ya teman-teman, itu biasanya pentol-pentol seperti ini teman-teman, seperti tasbih teman-teman, bijinya kelihatan. Dan untuk Kanton Tavi ini sudah dipastikan buahnya akan halus dan panjang dan memiliki buah yang lebat seperti ini. Nah, meskipun ya teman-teman, karena beberapa tahun belakangan ya Kanton Tavi ini memang masih memiliki permasalahan yang umum yang teman-teman temui, yang teman-teman alami di luar sana, yaitu mengalami yang namanya bule pada tanaman kacang panjang. Di video-video sebelumnya saya sering merekomendasikan teman-teman untuk tanam kacang panjang supaya terhindar dari bule teman-teman, itu dengan cara melokalkan kembali atau menurunkan kembali bibit dari tanaman kacang panjang yang kita tanam. Misalnya kita tanam, beli di toko hari ini, kemudian kita pilih mana yang sehat, nantinya kita pelihara sampai tua, kemudian kita petik dan kita jadikan bibit ya teman-teman. Namun yang menjadi persoalan adalah buat teman-teman yang nggak punya stok bibit turunan atau lokal yang dibuat sendiri, teman-teman saya sarankan ya teman-teman tetap aja beli bibit yang kalengan yang dari perusahaan, karena setelah beberapa kali saya tanam, ternyata permasalahan utamanya teman-teman itu ada di pH tanah. Kalau pH tanahnya itu drop, itu bisa dipastikan akan bule teman-teman. Karena saya beberapa kali tanam di daerah yang rendahan teman-teman, kalau orang Jawa bilang itu tanahnya bacek teman-teman, suka ini apa, berair gitu ya, kayak di tanah-tanah persawahan, tanah-tanah rawa seperti itu. pH tanahnya itu rentan rendah teman-teman. Nah, sedangkan pH tanah untuk tanaman sayur mayur itu biasanya standarnya teman-teman itu 5,5 sampai 7 pH meternya. pH tanah teman-teman kalau turun, ini akan mempengaruhi imunitas pada tanaman itu sendiri. Misal, ketika pH-nya di bawah 4 atau di bawah 5, itu tanaman akan kekurangan beberapa nutrisi, karena di pH di bawah 5 itu biasanya teman-teman nutrisi yang bisa diserap hanya beberapa. Misal ada yang terserap hanya fosfat hanya berapa persen, dan kemudian nitrogen dan unsur-unsur hara mikro yang lainnya itu tidak bisa terserap oleh tanaman. Dan sebaliknya, ketika pH tanah itu di atas 7, itu juga tidak bisa diserap semuanya oleh tanaman. Makanya ketika pH-nya kekurangan nutrisi tertentu, tanaman akan mengalami stres. Dan kemudian juga di pH di bawah 5, pertumbuhan jamur itu akan meningkat pada lahan teman-teman. Di bagian tanah itu pertumbuhan jamur udah otomatis akan meningkat. Terus kemudian terjadi namanya layu fusarium ya teman-teman, layu fusarium. Kemudian nanti daunnya cepat menguning. Nah, itu diakibatkan oleh pH tanah yang drop. Nah, saran saya untuk mengatasi hal tersebut teman-teman, sebelum melakukan penanaman, saat proses pembuatan lahan, silakan diperbanyak penggunaan dolomit jika tanah teman-teman di daerah rawa atau di daerah-daerah yang rendahan seperti daerah sawah dan daerah-daerah yang memang
zat asam atau pH-nya rendah sekali teman-teman. Sedangkan di lahan saya ini ya teman-teman, ini kan di daerah yang agak tinggi, ini pun saya kasih dolomit yang lumayan banyak kemarin, 2 karung untuk tanaman hanya 2 on teman-teman. Di setiap bedengannya ya teman-teman, itu supaya untuk menghemat. Kalau teman-teman nggak punya modal, teman-teman silakan tabur saja di bagian bedengan saat melakukan penaburan pupuk kandang, terus ditabur lagi pakai dolomit, dan sisanya silakan teman-teman kalau mau pakai pupuk kimia untuk dasarnya silakan pakai, kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting kunci dalam bertani sayuran itu adalah di kohe ya teman-teman, kotoran hewan atau pupuk kandang, terus kapur dolomitnya. Itu kuncinya kalau bagi saya, karena kalau pupuk kandangnya itu banyak teman-teman, otomatis tanaman itu akan subur dan kita bisa menghemat biaya pembelian pupuk kimianya. Karena di pupuk kandang itu sangat banyak unsur nitrogen dan unsur-unsur hara yang lainnya teman-teman, yang bisa menyuburkan tanaman. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja tips buat teman-teman yang masih bingung atau masih nyari-nyari bibit yang lain karena takut kanton tafi itu masih rentan terhadap virus kuning atau virus Gemini bule teman-teman. Teman-teman bisa lakukan hal tersebut supaya tanaman teman-teman aman ya. Jadi seperti ini adalah kondisi di mana KCP kita, kacang panjang kanton tafi kita, tidak ada yang bule sama sekali dari kecil kemarin teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, bisa menjadi pembelajaran kita bersama, dan support terus channel ini supaya terus berkembang, dan mohon kritik dan sarannya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.